Pada 2018, sebuah kasus pembunuhan di Taiwan menjadi pemicu utama terjadinya krisis politik yang mengubah nasib Hong Kong di tahun-tahun berikutnya. Kasus ini melibatkan seorang warga Hong Kong bernama Chen Tongkai yang bepergian ke Taiwan bersama pacarnya, Poon Hiwing. Dalam perjalanan tersebut, Chen diduga membunuh Poon dan kemudian kembali ke Hong Kong, di mana ia tidak dapat diekstradisi ke Taiwan untuk diadili karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara kedua wilayah. Pemerintah Hong Kong kemudian mengusulkan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka kasus pidana dikirim ke yurisdiksi lain, termasuk Tiongkok Daratan. RUU ini segera memicu kekhawatiran luas bahwa kebebasan hukum warga Hong Kong akan terancam, mengingat adanya potensi penyalahgunaan ekstradisi ke daratan Tiongkok untuk mengadili para aktivis politik dan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Apakah kamu salah satu yang setuju dengan RUU ini? Pada abad ke-19, Hong Kong berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Tiongkok hingga terjadinya Perang Candu antara Inggris dan Tiongkok. Pada tahun 1842, perang ini berakhir dengan Perjanjian Nanking, di mana Tiongkok menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Inggris sebagai kompensasi. Pada masa kolonial ini, Inggris memanfaatkan lokasi strategis Hong Kong sebagai pelabuhan perdagangan utama di Asia, mengembangkan infrastruktur, sistem pemerintahan, dan berbagai institusi yang memengaruhi perkembangan ekonomi Hong Kong. Dalam perjanjian lanjutan, Inggris juga menguasai wilayah Semenanjung Kowloon dan wilayah baru dengan sewa selama 99 tahun, yang ditandatangani pada tahun 1898. Selama periode kolonial, Hong Kong mengalami pertumbuhan yang pesat. Banyak imigran dari Tiongkok Daratan datang ke Hong Kong, membawa serta budaya, bahasa, dan tradisi mereka. Selain itu, Inggris juga menerapkan sistem hukum dan administrasi yang modern di wilayah ini, membentuk dasar bagi perkembangan Hong Kong sebagai pusat ekonomi dan perdagangan internasional. Hingga akhir abad ke-20, Hong Kong menjadi salah satu kota paling maju di Asia, dengan karakteristik yang unik dari perpaduan budaya timur dan barat. Ketika masa sewa wilayah Kowloon dan New Territories hampir habis pada tahun 1997, negosiasi antara Inggris dan Tiongkok mengenai masa depan Hong Kong semakin intensif. Pada tahun 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping mencapai kesepakatan yang disebut Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris. Dalam kesepakatan ini, Inggris sepakat untuk mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997, tetapi dengan syarat bahwa Hong Kong akan tetap mempertahankan otonomi dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosialnya selama 50 tahun setelah penyerahan. Prinsip yang diusung dalam kesepakatan ini dikenal sebagai One Country, Two Systems, yang berarti bahwa meskipun Hong Kong berada di bawah kedaulatan Tiongkok, wilayah ini tetap memiliki sistem peradilan, hak asasi, dan kebebasan ekonomi yang berbeda dari Tiongkok Daratan. Di Tiongkok Daratan, kebebasan sipil dibatasi dengan ketat, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan berkumpul. Media berada di bawah pengawasan negara, dan segala bentuk kritik terhadap pemerintah, Partai Komunis Tiongkok, atau kebijakan negara dapat berujung pada hukuman pidana. Aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas sosial atau keamanan nasional dilarang, dan negara menggunakan pengawasan ketat untuk memantau warganya. Sebenarnya pada tahun 2047, Hong Kong akan secara resmi melebur dengan Tiongkok. Namun nampaknya pemerintahan Xi Jinping tidak memiliki kesabaran untuk menunggu selama itu. Pada tahun 2003, pemerintah Hong Kong yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Tung Chee Hwa mengusulkan RUU Keamanan Nasional untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong. RUU ini akan memberikan pemerintah wewenang untuk menindak tindakan yang dianggap sebagai separatisme, subversi, atau penghasutan. Masyarakat Hong Kong sangat khawatir bahwa undang-undang tersebut akan digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil mereka. Pada tanggal 1 Juli 2003, yang merupakan peringatan ke-6 penyerahan kembali Hong Kong ke Tiongkok, protes besar-besaran dimulai. Diperkirakan sekitar 500.000 hingga 700.000 orang, yang mewakili hampir 10% dari populasi Hong Kong, turun ke jalan. Demonstrasi ini diorganisir oleh berbagai kelompok, termasuk organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan individu yang peduli dengan masa depan kebebasan di Hong Kong. Pesan utama dari protes ini adalah penolakan terhadap RUU Keamanan Nasional dan seruan untuk mempertahankan kebebasan sipil. Para demonstran membawa spanduk dan poster yang menyuarakan keinginan mereka untuk kebebasan dan hak asasi manusia.
Protes ini berlangsung damai, meskipun sempat terjadi ketegangan ketika beberapa peserta melakukan aksi duduk di jalan-jalan utama. Setelah melihat besarnya demonstrasi dan penolakan yang kuat dari masyarakat, pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Keamanan Nasional. Pada bulan September 2003, pemerintah mengumumkan bahwa RUU tersebut dibatalkan. Keputusan ini menunjukkan bahwa suara rakyat Hong Kong masih memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah. Protes ini juga meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat akan pentingnya mempertahankan hak-hak sipil dan otonomi yang dijanjikan. Namun, protes 2003 juga menjadi titik awal dari ketegangan yang lebih besar antara Hong Kong dan pemerintah Tiongkok. Masyarakat Hong Kong semakin menyadari bahwa mereka harus terus berjuang untuk mempertahankan kebebasan dan hak-hak mereka di tengah tekanan yang meningkat dari pemerintah pusat. Pada bulan Agustus 2014, pemerintah Tiongkok mengeluarkan keputusan yang mengatur pemilihan umum untuk kepala eksekutif Hong Kong. Keputusan ini menyatakan bahwa meskipun pemilihan langsung akan diadakan, calon pemimpin harus disetujui oleh komite pemilihan yang didominasi oleh pro-Beijing. Banyak warga Hong Kong merasa bahwa keputusan ini merusak prinsip demokrasi dan tidak memberikan suara yang berarti bagi rakyat. Umbrella Movement dimulai pada tanggal 26 September 2014, ketika kelompok mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi mengumumkan pemogokan dan memulai aksi duduk di berbagai lokasi di Hong Kong. Protes ini mendapat perhatian luas setelah polisi menggunakan kekuatan untuk membubarkan demonstrasi, termasuk penggunaan gas air mata, yang memicu kemarahan masyarakat. Salah satu simbol paling ikonik dari gerakan ini adalah penggunaan payung. Payung menjadi alat perlindungan dari gas air mata dan semprotan lada, dan dengan cepat menjadi simbol perlawanan. Protes ini berlangsung selama 79 hari, dengan para demonstran mendirikan kamp-kamp di pusat kota. Para demonstran menuntut pemilihan langsung dan hak untuk memilih calon pemimpin mereka tanpa campur tangan dari pemerintah Tiongkok. Protes ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem politik, tetapi juga menjadi panggung untuk berdiskusi tentang identitas Hong Kong. Pada akhirnya, meskipun protes Umbrella Movement mengungkapkan penolakan yang kuat terhadap keputusan Tiongkok, keputusan tersebut tetap diterapkan, dan pemilihan kepala eksekutif pada tahun 2017 dilaksanakan di bawah batasan yang telah ditetapkan. Situasi politik di Hong Kong terus berkembang dan menjadi semakin kompleks, dengan meningkatnya ketegangan antara aspirasi masyarakat untuk demokrasi dan kontrol yang semakin ketat dari pemerintah Tiongkok. Pada bulan Februari 2018, Chen Tongkai dan Poon Hiwing, pasangan muda asal Hong Kong, melakukan perjalanan ke Taiwan untuk berlibur. Pada saat itu, keduanya telah menjalin hubungan romantis selama beberapa waktu. Namun, liburan mereka berubah tragis ketika Chen diduga membunuh Poon di sebuah hotel di Taipei. Menurut laporan kepolisian Taiwan, Poon, yang saat itu sedang hamil, tewas karena diduga dicekik oleh Chen. Setelah pembunuhan tersebut, Chen mengambil beberapa barang milik Poon dan meninggalkan mayatnya di sebuah koper yang dibuang ke area terpencil di Taiwan. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Chen segera kembali ke Hong Kong, tempat dia melanjutkan hidupnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, tidak lama kemudian, pihak berwenang di Taiwan mulai menyelidiki kasus ini dan menemukan bukti yang mengarah pada Chen sebagai tersangka utama pembunuhan. Ketika bukti mulai menguat dan tuntutan untuk menangkap Chen disuarakan, otoritas Taiwan segera meminta bantuan dari pemerintah Hong Kong untuk mengekstradisi Chen kembali ke Taiwan agar bisa diadili. Namun, permintaan tersebut menemui hambatan hukum. Pada saat itu, Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Taiwan, yang berarti tidak ada dasar hukum untuk memindahkan tersangka dari Hong Kong ke Taiwan. Selain itu, Undang-Undang Hong Kong juga tidak memungkinkan ekstradisi ke negara atau wilayah yang tidak memiliki kesepakatan resmi, termasuk Tiongkok Daratan. Akibatnya, meskipun Chen telah mengakui perbuatannya, dia tidak bisa diadili atas kasus pembunuhan di Hong Kong karena kejadian tersebut berlangsung di luar yurisdiksi Hong Kong. Kasus ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan pemerintah Hong Kong dan menimbulkan dorongan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan tersangka pembunuhan bisa bebas begitu saja, hanya karena batasan yurisdiksi. Kepala eksekutif Hong Kong saat itu, Carrie Lam, mengusulkan amandemen undang-undang ekstradisi agar Hong Kong bisa mengirim tersangka ke yurisdiksi lain, termasuk Taiwan, Tiongkok Daratan, dan Makau, untuk menghadapi pengadilan. Usulan ini dikenal sebagai RUU ekstradisi.
Carrie Lam dan para pendukungnya berpendapat bahwa RUU ini adalah solusi tepat untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam kasus-kasus serupa di masa depan. Mereka menganggap RUU ini sebagai cara untuk melindungi warga Hong Kong dari kejahatan lintas batas. Namun, banyak pihak yang tidak setuju dengan pandangan ini. Meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan, RUU ekstradisi segera menuai kontroversi besar di Hong Kong. Banyak warga yang khawatir bahwa aturan baru ini tidak hanya akan memungkinkan ekstradisi ke Taiwan, tetapi juga memungkinkan pemerintah Tiongkok daratan untuk meminta ekstradisi warga Hong Kong yang diduga melanggar hukum di sana. Karena perbedaan besar dalam sistem peradilan antara Hong Kong dan Tiongkok, banyak warga merasa khawatir bahwa aturan ini bisa digunakan untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah pusat Tiongkok. Ketakutan akan penyalahgunaan RUU ini memicu protes besar-besaran pada pertengahan 2019. Ribuan hingga jutaan orang turun ke jalan menuntut agar RUU tersebut dibatalkan sepenuhnya. Mereka khawatir bahwa RUU ini bisa mengancam kebebasan sipil dan otonomi Hong Kong yang dijamin di bawah prinsip One Country Two Systems. Protes ini berkembang menjadi gerakan besar yang menuntut reformasi politik dan mempertanyakan masa depan otonomi Hong Kong. Chen Tong-kai pada akhirnya diadili di Hong Kong dan mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan. Tetapi karena tidak ada undang-undang ekstradisi yang mengatur pengiriman tersangka ke Taiwan untuk diadili, proses hukum di Taiwan menjadi rumit. Pada bulan November 2019, Chen dijatuhi hukuman 29 bulan penjara. Tetapi karena dia sudah menjalani hukuman sejak penangkapannya, ia dibebaskan pada awal 2020. Setelah berbulan-bulan protes pada 2019, yang semakin membesar dan menjadi simbol perlawanan terhadap kontrol Tiongkok, ada beberapa perkembangan signifikan di Hong Kong. Pada September 2019, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam akhirnya mencabut rancangan undang-undang ekstradisi yang memicu protes. Namun, pada saat itu, tuntutan protes sudah berkembang ke hal-hal lain seperti penyelidikan independen atas kebrutalan polisi, amnesti bagi para demonstran, dan reformasi demokratis. Pada 2020, sebagai tanggapan terhadap ketidakstabilan di Hong Kong, pemerintah Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial. Undang-undang ini mengkriminalisasi tindakan yang dianggap sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, atau kolusi dengan kekuatan asing, dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Langkah ini secara efektif mengekang gerakan protes dan memperkuat kontrol Tiongkok atas Hong Kong. Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, banyak tokoh pro-demokrasi ditangkap atau dipenjara, media-media independen ditutup, dan banyak aktivis memilih melarikan diri ke luar negeri. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan pada lanskap politik dan kebebasan sipil di Hong Kong, dengan banyak pihak internasional mengkritik undang-undang tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip One Country Two Systems. Kini, banyak warga Hong Kong merasa kebebasan dan hak asasi mereka telah berkurang drastis, dan mereka hidup di bawah pengawasan serta kontrol ketat dari pemerintah pusat Tiongkok.